Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Pengawas, Pak Imam, dan saya hormati Ibu Kepala OPD SDN 237, juga keluarga Bapak dan atas semua yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Biasa, semangat. Sudah istirahat? Sudah. Bagus, anak-anak sudah siap untuk melaksanakan challenge exercise tadi bersama Pak Manu? Nah, ini sekarang LS yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Manu. Siap menerima ya? Siap ya? Siap. Oke, terima kasih. Pak Manu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa ya. Murid-murid kelas 5 ini memang paling semangat dalam pelajaran. Oke, anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah ya, masuk semua. Berarti semangat ya dalam mengikuti pelajaran. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa. Saya persilakan untuk Anak Dakato bisa memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Anak Dakato ya. Anak-anak biasa banggakan pada hari ini. Teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya ya. Kemarin kalian sudah sedikit mempelajari tentang nabi ya. Dalam benak kalian ketika saya mengucapkan nabi atau rasul, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Apa itu nabi? Nah, pinter, baik sekali ya. Ada yang bilang nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Ada yang lain? Ayo. Coba. Kalian ketika rasul itu dalam rukun iman ya. Itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ayo, berapa? Berapa? 4, pintar, luar biasa ya. Itu ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu mengenal sifat-sifat Rasul dan juga tugas-tugas Rasul. Nah, tujuan pelajaran hari ini dengan melaksanakan pembelajaran hari ini kalian bisa menyebutkan sifat-sifat Rasul Allah dan juga mengidentifikasi tugas-tugas Rasul. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menampilkan biar kita lebih semangat dalam pelajaran ya. Kita bernyanyi dulu. Ya
ketika dari keluar zaman kebodohan, ketika seorang rasul diutus itu untuk menyampaikan kabar gembira bahwa agama yang paling benar, agama yang dirahmati oleh Allah adalah agama Islam yang menuntun umatnya menuju ke jalan kebenaran. Yang kedua, menyampaikan peringatan dan juga ancaman. Nah, kita sebagai umat Islam pasti agar kita lebih semangat dalam melaksanakan apa? Ibadah, perlu adanya peringatan atau ancaman ya. Peringatan seperti apa? Kalau kita rajin beribadah, sholatnya rajin, maka kelak akan masuk surga. Kalau tidak melaksanakan sholat dan pernah ibadah, maka masuk neraka. Itu ya. Menunjukkan jalan yang benar, yang diikuti jalan yang, dan untuk ditinggalkan jalan yang salah. Nabi dan Rasul mengajarkan kita menghindari perkara-perkara yang jelek, perkara yang buruk, contoh mencuri, berkata kotor, dan lain sebagainya. Perkara yang baik, kita bersedekah, berbanyak senyum, nah itu juga termasuk perbuatan yang baik. Mengajarkan perkara yang bermanfaat. Bermanfaat apa saja? Kita sebagai umat manusia, umat Islam harus bermanfaat kepada sesama. Oke, anak-anak yang saya banggakan, kita lanjutkan. Kita masuk ke sifat. Sifat dalam Rasul itu ada berapa? Nah, itu sifat wajib. Nah, sifat Rasul ada sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat baik. Luar biasa ya. Nah, untuk sifat wajib itu ada 4, atau yang pertama sidik, amanah, tabligh, dan batonah. Yang kedua, sifat apa? Mustahil. Sifat mustahil. Kalau ada sifat wajib, pasti ada sifat mustahil. Sifat mustahil ini adalah sifat kebalikan dari sifat yang ada pada diri Rasul. Mulai dari intip, khianat, kitman, serta balaghah. Yang terakhir ada yang namanya sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Sifat jaiz itu adalah sifat yang seperti manusia pada umumnya. Nah, untuk lebih memahami dalam materi yang akan kita pelajari, Pak Amanu sudah punya lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian bisa berdiskusi untuk mengerjakannya. Silakan, kalian punya waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya.
akan saya bacakan ya. Nanti kalian bisa yang ada di dalam amplop itu kalian buka. Terus kamu lepas untuk double tipnya. Nanti bisa kalian tempel di media yang ada di depan. Giliran ya. Dimulai dari yang sudah siap dari kelompok jamu. Ayo. Biar lebih semangat, saya ingin tahu semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oh, semangat! Kalian sudah mempraktekkan permainan match-matchnya. Nah, sekarang saya persilakan. Dan hasil dari kerja kalian ini dipresentasikan. Dari kelompok mana dulu yang siap ya? Coba kelompok anggur. Nah, sebelum ke depan, yel-yelnya dilantunkan terlebih dahulu. Kelompok anggur. Kelompok anggur. Anggur. Anggur, anggur, anggur. Anggur, anggur, anggur. Anggur, anggur, anggur. Yes, go. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan yang untuk kelompok anggur. Oke, silakan dari wakil kelompok anggur bisa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok anggur, nama saya Faikotul Mahira, bisa dipanggil Faik. Saya akan mempresentasikan tentang hasil dari kelompok kami. Pertama yaitu sifat wajib Rasulullah terdiri dari sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Sedangkan sifat mustahil Rasulullah terdapat baladah, khidmat, khianat, dan hizib. Sifat jais Rasulullah bekerja, makan, tidur, dan minum. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan dari kelompok lain? Jika tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang berapa? Perwakilan dari kelompok anggur. Oke, untuk selanjutnya dari bisa ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok jamu. Perkenalkan, nama saya Anita Rizmia Putri, bisa dipanggil Anita. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sifat wajib Rasulullah. Yang ini yakni ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sedangkan sifat mustahil Rasulullah adalah ada baladoh ya, khidmat atau khidmat, hizib. Dan sifat jais Rasulullah ada makan, tidur, minum, bekerja. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Tidak. Kit. Jika tidak ada tanggapan dari kelompok lain, saya permisi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang berapa? Dari sifat-sifat Rasul itu ada 3 tadi sudah sampaikan di awal ya. Ada sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, dan sifat jais Rasul. Dari keempat kelompok ini, alhamdulillah
kalian sudah memahami sifat-sifat Rasul dengan baik. Tepuk tangan yang meriah buat kalian semua. Nah, agar kalian ini bisa lebih menghafal sifat-sifat Rasul, nah Pak Manu punya lagu ya, biar kalian lebih semangat. Sifat yang pasti apa? Harus dimiliki, pasti dimiliki. Kalau tidak memiliki sifat wajib, maka bukan seorang Rasul. Nah, kalau sifat mustahil itu kebalikannya, sifat yang tidak mungkin dari sifat wajib tadi. Kalau ada pada diri Rasul sifat mustahil, berarti dia bukan termasuk seorang Rasul. Dan yang ketiga sifat jais itu apa? Sifat yang melekat pada diri Rasul itu seperti manusia pada umumnya. Bisa makan, Rasul itu seperti manusia, juga butuh minum, juga butuh bekerja, juga kadang bisa tidur. Nah, itu adalah sifat seperti manusia pada umumnya. Oke. Untuk pemahaman yang lebih lanjut terkait dengan materi yang telah kalian sampaikan, Pak Manu akan membagikan lembar evaluasi. Nah, nanti dikerjakan dengan individu sendiri-sendiri. Sebelum saya lanjutkan minggu depan, untuk materi hari ini ada yang belum paham terkait dengan sifat-sifat Rasul dan tugas-tugas Rasul. Sifat wajib ada berapa? 4. Apa saja? Pintar. Sifat mustahil ada berapa? 4. Apa saja? Jais itu seperti sifat manusia. Apa saja contohnya? Yang lain ada lagi selain 4 itu? Apa? Lapar. Nah, juga manusia. Nabi atau Rasul juga lapar. Mungkin haus juga ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembelajarannya itu terkait dengan materi hidup sederhana ya. Nah, untuk hari ini kalau ada pertanyaan, saya kira cukup. Sebelum kita tutup pembelajarannya, silakan saya persilakan Anda Kato pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Anda Kato. Baiklah anak-anak yang saya banggakan, terakhir alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh, yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Sekian dari Pak Manu. Jika ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada
umur panjang, kita pasti akan berjumpa lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pernah Mas Sapiki, Kepala Sekolah BTS Tujuh kepada Bapak Pembimbing, Pak Sekretari Ibu Nabiti, kepada rekan sejawat atau center Ibu Bubut, dan yang membantu saya, Ibu Mega. Terima kasih. Syukur alhamdulillah saya bisa melaksanakan S2 ini sampai selesai. Mungkin nanti ada kekurangan atau namanya manusia sudah saya rencanakan, ada yang terlupa. Jadi mungkin untuk yang saya sampaikan tadi ada kekurangannya, saya pribadi manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kami selalu bermodel, mohon bimbingannya ketika pelaksanaan S1 dan S2 ini ternyata masih banyak yang kurang. Saya mengharapkan sumbangsi saran dan kritiknya agar bisa lebih membangun ke depannya dan bisa kami terapkan dalam lembaga, syukur-syukur dalam pelaksanaan pelajaran sehari-hari bisa lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Kalau ada yang maaf, Assalamualaikum. Terima kasih sampaikan Pak Malu kepada semuanya. Alhamdulillah untuk berikutnya saya sendiri selaku pembimbing, alhamdulillah penampilan dari model ini sudah bagus, sudah bagus soalnya kelas. Tapi kalau kelas 1 kira-kira apa nggak tahu kalau soalnya kelas seperti itu agak di kalau jadi kedengar sedikit gitu. Karena kelas 1 Bu macam nanti malah takut ya disetel sesuai dengan kelasnya. Secara global bagus, sudah bagus, menyampaikan sudah bagus, sudah bagus. Cuma memang betul sekali Pak Manu, kita memang walaupun sudah maksimal, memang masih merasa kekurangan itu memang manusiawi. Semuanya pernah mengalami, saya juga begitu. Nah untuk bukan koreksi ya, sharing aja. Jadi kita menunggu untuk yang di RMP ini mungkin juga Pak Manu masih lupa belum teredit ini ada puasa ya. Ya, itu Ibrahim mungkin masih tak capek kita. Masih tertulis materi puasa para guru apa wajar. Kemudian untuk di langkah-langkah pembelajaran sama. Apa? Yang kedua, kemudian kerja kelompok itu tadi sudah dipaparkan bagus. Cuma untuk lebih menghemat waktu, ini alangkah lebih baiknya lagi kerja kelompok ini dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Setelah selesai langsung dipresentasikan, langsung dijadikan presentasi. Kenapa? Karena nanti kalau ditembak ke situ anak yang kurang tahu bisa contoh jawabannya sama bisa. Jadi anak untuk kreatifnya, untuk kreasinya itu kurang. Tapi ya nggak apa-apa, tadi sudah itu. Dalam kalau lebih lagi nanti kalau dikerjakan masing-masing lalu dipresentasikan langsung di papan tulis. Kemudian berikutnya pemberian jawaban pilihan itu nanti bisa divariasi, tidak hanya yang ada di sini, misalnya untuk sifat wajib atau sifat mustahil bisa ditambah dengan sifat munafik atau takabur, biar itu ada pengikutnya, biar dengan semakin yakin oh ini salah dari kita semuanya itu untuk pemantapan materi aja. Kemudian terakhir karena ini masih K13 nih, KI 4-nya ini juga perlu diperhatikan. Setelah selesai berorganisasi anak-anak
senantiasa berkata jujur. Kalau belum mari kita mencontoh Nabi dengan selalu berkata jujur sidik. Nah, siapa di antara sudah bisa dipercaya sama orang tua, misalnya beli ini tidak jangan sudah punya sifat amanah dan lain sebagainya. Yaitu penanaman keempat atau karakter yang baik kepada anak-anak, sehingga tidak hanya paham ketika materi tapi belajar sebisa mungkin walaupun kecil tapi sudah dibiasakan dalam hidup keseharian. Itu dan perlu nanti belajar lalu secara tepat dan bagus. Saya juga mohon maaf karena ada pemimpin kita ada belajar dulu dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya silakan Pak berdua. Baik, terima kasih atas perhatian. Berikutnya saya silakan kepada Kepala Sekolah untuk ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah di LS yang kedua ini Imam, Mas Zainul, Ibu semua sudah menyaksikan sendiri tidak jauh beda dengan LS1. LS1 sudah bagus Pak Manu, LS2 ada lebih bagusnya lagi. Di sini yang saya lihat dari perencanaan itu sudah ada di bentuk penilaian. Itu sudah, kalau yang kemarin itu hanya di batas mengetahui memahami C-nya, sekarang sudah ada peningkatan di C, soalnya agak not sedikit. Ada yang meskipun bentuknya pilihan ganda itu yang nomor 2 itu sudah ada peningkatan, itu lebih tinggi lagi. Jadi nah hanya C1, C2 ini sudah C3, itu di penilaian. Kemudian yang ini saya garis bawahi tadi Pak Mamun, ya kita sebagaimana yang disampaikan oleh Zainul tadi, kita sharing saja. Itu memang ada greget anak itu memang harus ada persaingan di tingkat kelompok. Boleh menempelnya tadi itu di kelompok boleh, di sana boleh, tapi tetap harus ada persaingan. Nah di sini ada poin di LK yang dibuat Pak Amar itu yang nomor 4 itu poin dihitung dari kecepatan dan ketepatan. Memang ada Pak Amar di situ ada persaingan antar kelompok, cepet-cepetan terus benar. Nah itu tadi yang belum muncul ya. Kalau seandainya itu muncul, ini saya kira lebih bagus lagi. Ada persaingan antar kelompok itu tadi. Ya nggak apa-apa, itu tadi sekedar sharing lah itu Pak Manu ya. Ada yang baik secara secara global sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya sudah bagus. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di LS1, di LS2 nanti berpengaruh pada pekerjaan dan tanggung jawab kami sehari-hari, bahkan menularkan kepada Bapak Ibu guru lainnya. Semoga manfaat ilmunya bagi kita dan baik juga untuk kemajuan kita dan kita. Saya sampaikan sekian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
antara tujuan dengan materi tidak sama. Karena di tujuan kan sifat-sifat Rasul, di materi ternyata disampaikan tentang puasa, literasi. Puasa saya di materi kok sifat-sifat Rasul, itu lupa ngeditnya. Tapi saat penyampaian materi sama dengan di tujuan pembelajaran ya. Jadi secara umum tadi sudah bagus ya, medianya cukup baik ya, pembinaan depan. Kemudian soundnya juga menurut kami terlalu keras sedikit soundnya ya. Jadi turunkan ya volumenya kemarin sih ya. Jadi soundnya terlalu kencang, suaranya betul-betul begitu sound keluar kencang lagi soundnya ya. Jadi agak kencang sedikit, tapi secara umum bagus. Kemudian tugas kelompok yang sebaiknya saran dari guru pemimpin sebaiknya apa itu ditaruh di meja, anak-anak siap sesuai dengan cara yang disampaikan di itu ya. Kok saya terkesan dengan tugas kelompok tadi saat presentasi di kelompok anggur ya, itu anak yang maju baik sekali dia penyampaiannya ya di kelompok anggur. Jadi yang pertama dari anggur, jambu, melon, apel itu anggur yang paling kalau dinilai kalau diambil apa itu kasih anggur sama jambu, di bawahnya jambu, kemudian melon dan apel. Jadi saya terkesan dengan penyampaian presentasi kelompok anggur baik sekali ya, jelas, lantang, intonasinya juga jelas sehingga anak-anak yang lain menanggapi jelas anak-anak teman-teman siapa yang menanggapi semuanya teman-teman aktif untuk memberikan jawaban. Sudah jelas, sudah cukup ya. Dapat dengan guru akan mengalihkan ke kelompok lain. Jadi saya terkesan dengan itu. Teman saya tadi itu ya Pak Manu di materi tujuan dengan di langkah-langkah itu. Dan itu tadi ada apa diubah sesuai dengan materinya ya. Insya Allah bagus sekali. Jadi lebih bagus daripada yang kemarin dengan yang keduanya. Jadi lebih bagus ini. Ya ada peningkatan. Saya itu kecil misalnya di situ, tapi saya tadi ya Bu. Jadi kemudian betul untuk di apa itu soal apa itu pilihan ganda memang betul di ada soal apa itu ada soal hot ya di nomor 2 itu baiknya kan kelas 5 kelas besar ya, mungkin dari 5 soal itu 2 lah yang hot ya. Kan bertambah lama-lama semuanya masuk ke hot ya, jadi 3 sehingga nanti anak-anak penalaran itu jauh bagus. Tidak hanya memilih aja ABCD ya, tapi anak-anak akan menggunakan apa itu pikirannya untuk menjawab soal yang diberikan oleh guru. Karena nanti akan kita ada soal terhot ya, baik yang low dulu, medium nanti yang betul-betul sesuai dengan harapan kita semua. Jadi secara umum untuk les 2 Pak Manu cukup bagus. Waktu yang digunakan ya pas sesuai dengan yang tersedia di aturan program produksi. 1 JP 30 menit, jadi saya lihat itu jam 10 lebih pas selesai. Jadi kita dapat jam 10.05 sampai 10.40, jadi pas di 10.40 diakhiri dengan ucapan salam dari Pak Manu. Jadi apa itu walaupun diberi waktu yang cukup singkat ya antara pendahuluan langkah-langkah diuji dan dievaluasi atau di asesmen itu cukup bagus memanfaatkan waktunya. Jadi antara LS1 dan LS2 saya kira bagus LS2 ini, tapi sayangnya sedikit caranya itulah itu nanti tugas dari guru model untuk membenahi manakala nanti saat akan memberikan pernyataan ke siswa harus dilihat lagi RPP-nya, karena RPP itu kan rancangan ya, rancangan untuk pelatihan pembelajaran dicek lagi. Oh mas nggak apa-apa nanti misalkan dicoret langsung diganti dengan tulisan tangan, nggak harus diketik ulang, nggak apa-apa ya. Cuma nyampe nanti ke depan bisa salah. Kok dicoret dengan ganti tulisan tangan, dengan pulpen, dengan pensil nggak masalah. Yang penting ada porsi, ada pembinaan materi. Saya jawab ini, alhamdulillah suaranya oke ya, keras sekali. Ya betul Pak Jen menurut kelas 1 atau waktu mungkin volume diturunkan sedikit. Ya nggak mengkert anak-anak ya, anak-anak yang apa itu sifatnya itu tidak penantang, penakut, tak mengkert kalau suara keras. Ya karena Gitu ya. Jadi banyak variasi macam gaya di dalam belajar, tapi insya Allah Pak Man sudah cukup oke, dan kalau bisa nanti di tahap akhir penilaian PSKS ya, mungkin kalau saya nanti nggak berubah akan bisa masuk pada tahap penilaian A, gitu ya. Jadi nanti ke situ nanti. Jadi mudah-mudahan nanti nggak berubah, nanti kita lihat nanti di penilaian PSKS di bulan berapa di antara bulan 5 bulan 6. Nanti kita nunggu nanti penilaian monitoring dulu ya. Selama kabupaten kita
baru nanti masuk ke belakang atau nanti setelah S2 yang jelas ya cukup bagus untuk S2. Nah, kecakapan kecil itu hal yang biasa sebagai masukan untuk dibenahi nanti yang utama saat pembelajaran sehari-hari. Kalau bisa harus seperti ini minimal ya, disiapkan materinya, media. Terima kasih semuanya.